Pak, Bapak ini kan buat kebijakan, ya kan? Bapak buat kebijakan, kan? Sekolah mau, ya Pak ya, sekolah mau. Bapak udah mikirin untuk anak-anaknya nggak Pak? Dampaknya gimana gitu? Ya, anak-anak yang usia umur 15 tahun Pak. 15 tahun itu anak-anak Pak, ya. Mentalnya aja masih belum kuat-kuat amat, ya kan? Bapak memikirkan nggak dampaknya sekarang? Bapak mikirin nggak? Ya, sekolah pada gubrak, ya kan Pak? Kan dinas pendidikan provinsi Jabar aja digeruduk sama masyarakat. Kenapa Pak? Karena programnya Bapak tidak tersusun dengan rapi Pak. Ya, Bapak kalau bikin program ya Pak ya, Bapak tanya dulu kebutuhannya, keinginan Bapak tuh apa? Ya, Bapak tuh pingin apa bikin sekolah mau? Berguna nggak buat masyarakat Bapak? Ini sih Bapak ngaco kayaknya. Jadi begini, udah deh, yang lahiran tahun 90-an pasti tahu. Setiap kabupaten, kota, itu pasti ada sekolah favorit. Biasanya SMA 1, kalau di Bandung SMA 3 dan SMA 5. Seiring dengan waktu, dengan diberlakukan zonasi, tingkat kualifikasi sekolah terus mengalami penurunan tajam. Sebagai bahan kajian, kemarin Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan pada saya, di Jawa Barat, sekolah yang punya kualifikasi sebagai sekolah unggul, itu tinggal SMA 3. Yang lainnya sudah didominasi swasta. Kenapa terjadi penurunan itu? Karena daya dukungnya semakin menurun. Pembiayaan mengalami penurunan. Kualifikasi murid yang masuk mengalami penurunan akademis. Bahkan misalnya di sekolah favorit, dulu SMA 1 Purwakarta, ada peristiwa yang menarik, ya, di mana murid mengolok-olok guru. Itu kan salah satu juga problem yang dihadapin. Dampaknya ke depan, kalau ini terus-terusan pemerintah provinsi membiarkan, maka nanti yang sekolah di sekolah swasta adalah anak orang kaya, anak pejabat tinggi, anak anggota DPRD. Kenapa? Karena mereka akan mulai bersekolah di sekolah-sekolah yang berkualitas. Kemudian tingkat kemampuan siswa masuk ITB dari SMA 3, silahkan dicek, mengalami penurunan, tajam penurunannya. Nah, ini kan perlu bahan kajian komprehensif. Sehingga apa sih yang dilakukan pemerintah provinsi? Pemerintah provinsi melakukan khusus untuk sekolah-sekolah yang dulu menjadi sekolah unggulan, rekrutmen siswanya diperbesar untuk akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademiknya harus diperluas, kemudian non-akademiknya diperbesar. Non-akademik itu misalnya kemampuan seni, kemampuan olahraga, kemampuan-kemampuan lain yang itu mampu membangun keunggulan manusia. Nah, itu masuknya nanti bisa masuk di sekolah favorit itu. Tetapi di samping sekolah favorit itu ada sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta itu nanti dibuat untuk menampung siswa yang tidak masuk ke sekolah favorit tersebut dengan pembiayaan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dibiayai oleh Provinsi Jawa Barat, dan kita juga akan mempertimbangkan subsidi-subsidi lain. Jadi itu tujuannya. Kalau dibiarkan ini 2-3 tahun ke depan, nanti nggak ada lagi sekolah negeri yang punya kualifikasi sekolah unggul. Kalau menurut saya kan bukan percontohan Pak. Sekolah unggul itu dari dulu ada tiap kabupaten. Sekarang dikembalikan lagi. Tidak zonasi tidak menjadi ruang yang paling besar, tetapi ruang paling besarnya adalah prestasi. Gitu. Sekarang nanya teman-teman wartawan, ayo punya anak pintar, pengen kan masuk SMA 3? Nanti tidak masuk gara-gara bukan zonasi. Kan sayang gitu loh. Misalnya anak-anak dari berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat, misalnya pengen ke SMA 3, orang tuanya punya kemampuan. Kan nanti tidak masuk gara-gara dia bukan warga setempat, atau nanti manipulatif menjadi warga setempat ikut di UA-nya. Kan nggak bagus juga itu.